pembelajarannya. Seperti itu ya. Nah, sudah? Sudah, Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah dan diberikan kelancaran. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baiklah. Nah, setelah kita berdoa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulas materi pekan lalu. Ada yang masih ingat pekan lalu kita membahas materi apa? Tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam keluarga, Bu. Oke, baiklah. Nah, ada yang masih ingat tuh, ada salah satu fungsi keluarga dalam Muhammadiyah ada apa? Sebagai sarana kaderisasi generasi muslim Muhammadiyah untuk pelangsung dan penyempurna dakwah di kemudian hari. Oke, baiklah, benar banget nih Mbak Rahmah ya. Terima kasih. Nah, untuk materi pekan ini kita akan membahas tentang, Ibu akan menampilkan materi pekan ini kita akan membahas tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah sebagai warga masyarakat. Oke, nah Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik itu mampu menjelaskan konsep masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sesuai cita-cita Muhammadiyah setelah mempelajari buku Ismuba kelas 9 dengan baik. Nah, yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran dengan strategi information search, peserta didik mampu menjelaskan cara Muhammadiyah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan tepat seperti itu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Nah, oke, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pedoman hidup warga Muhammadiyah sebagai warga masyarakat. Nah, untuk mendalami lagi, Bu akan membahas satu subjudul yaitu tentang menjaga hubungan baik sesama tetangga kepada tetangga seperti itu ya. Nah, untuk dalam ajaran agama Islam, 40 rumah di samping kanan kiri depan belakang itu adalah termasuk tetangga seperti itu ya Nana. Iya, Bu. Nah, Islam juga mengajarkan kita untuk saling menjaga tali silaturahmi antar tetangga ataupun warga masyarakat seperti itu. Nah, terus Ibu akan memberikan dua pertanyaan dan nanti kalian bisa menjawab dengan tepat sesuai dengan buku yang sudah Ibu berikan. Yang ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa yang sebaiknya kita lakukan kepada tetangga untuk menjaga hubungan baik sebagai warga Muhammadiyah? Nah, terus untuk yang kedua itu bagaimana sikap kita terhadap tetangga yang beragama non-muslim? Ibu akan memberikan waktu untuk kalian menjawab pertanyaan 2 menit cukup? Cukup. Oke, seperti itu. Silahkan dijawab. Nanti Ibu akan menunjuk 2 siswa untuk membacakan jawabannya. Silahkan dijawab ya, anak-anak. Ayo dijawab lah. Mbak Anggun, jangan melamun, dijawab soalnya. Gimana? Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Ada yang mau jawab? Mungkin Mbak Tri Putri menjawab soal yang pertama. Soal yang pertama jawabannya yaitu menjaga lisan dan perbuatan. Kemudian yang kedua menjaga silaturahmi. Dan yang ketiga mengasihinya seperti mengasihi
saudara sendiri. Oke, terima kasih Mbak Tri Putri. Oke, nih Ibu akan sembari menjelaskan ya. Nih, ini ada sebuah hadis yaitu tentang menjaga hubungan baik dengan tetangga. Untuk Mbak Adelia bisa dibacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, terima kasih buat Mbak Adelia. Kasih plus dulu. Terima kasih ya buat Mbak Adelia. Nah, sudah jelas sekali tadi bahwasanya dalam hadis itu Rasul mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga, saling menjaga tali silaturahmi. Seperti tadi yang sudah dibacakan oleh Mbak Tri Putri. Nah, nih sesungguhnya setiap anggota keluarga dalam Muhammadiyah itu harus menunjukkan sikap baik dan keteladanan dengan tetangga. Salah satunya bisa menjenguknya bila sakit, terus mengasihinya seperti mengasihi saudara kita sendiri. Terus ketika tetangga memperoleh kesenangan, hendaknya kita ikut bergembira. Terus ada juga biasakan memberi makanan kepada tetangga, menjaga tali silaturahmi, dan jangan menggunjing atau membicarakan keburukan tetangga. Seperti itu ya Mbak Putri. Terima kasih. Nah, yang kedua, mungkin Mbak Anggun bisa membacakan jawabannya. Jadi soal nomor 2, bagaimana sikap kita kepada tetangga kita yang beragama non-muslim? Jawabannya bersikap baik dan adil karena mereka juga berhak memperoleh hak-haknya, menghormati dan tidak boleh mengucilkan tetangga. Oke, baiklah. Terima kasih Mbak Anggun. Nah, bagaimana jika tetangga kita non-muslim? Apalah sikap yang harusnya kita lakukan? Yang pertama, kita bisa bersikap baik dan adil. Jadi dalam bertetangga kita harus memastikan hak-hak dalam tetangga kita itu terpenuhi dengan baik. Yang kedua, kita bisa memberi makanan yang halal dan boleh menerima makanan yang halal juga dari tetangga kita yang non-muslim. Misalkan tetangga kita memberikan kita roti bolu gitu. Nah, kita bisa menerimanya asalkan makanan yang halal. Terus yang ketiga itu tidak melanggar prinsip ajaran agama Islam. Jadi selama kita bertetangga tidak melanggar prinsip ajaran agama Islam, kita boleh menjaga hubungan baik dengan sesama non-muslim. Seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Tidak. Oke, udah pada paham semua ya anak-anak ya? Nah, oke, sebelum Ibu mengakhiri materi hari ini, Ibu ingin menarik sebuah kesimpulan. Ada yang membacakan kesimpulannya, Mbak Ike? Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah sebagai warga Muhammadiyah yang baik, kita harus menjaga hubungan baik antar tetangga, menjaga silaturahmi, saling hormat dan menghormati baik tetangga sesama muslim maupun yang non muslim, memastikan hak tetangga kita juga terpenuhi. Oke, terima kasih buat Mbak Ike. Jadi betul banget seperti yang disampaikan Mbak Ike, kita harus memastikan tetangga kita terpenuhi hak-haknya, seperti itu ya. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari pekan depan itu, kita masih sama di mempelajari materi tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah sebagai warga masyarakat. Akan tetapi kita akan membahas subjudul yang kedua, yaitu tentang menjaga hubungan baik dengan sesama muslim. Ini tadi kan tentang tetangga, dan pekan depan akan menjaga hubungan baik dengan sesama muslim, seperti itu ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, jadi nggak ada yang izin atau sakit ya? Ya. Oke. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran yang baik hari ini. Tetap semangat dan jangan putus asa ya. Tetap semangat menjaga tali silaturahmi bersama dengan tetangga kita. Nah, untuk materi pekan depan sudah disampaikan, dan untuk tugasnya nanti kalian bisa membuka di halaman 81 sampai 82 dikerjakan dan dikumpulkan pekan depan seperti itu ya. Oke, Ibu akhiri sebelum mengakhiri pertemuan pada pekan hari ini, sebaiknya kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillah.